Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, kali ini kita akan belajar cara menyusun aksi nyata modul 1 topik 2 pada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pada topik 2 ini Bapak Ibu, tentu kita buat aksi nyatanya sesuai dengan petunjuk atau ketentuan yang telah diberikan. Ketentuan yang diberikan diantaranya Bapak Ibu Guru, yang pertama, Bapak Ibu diminta untuk memberikan ide apa yang Bapak Ibu Guru dapatkan setelah belajar topik merancang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi ide apa yang kira-kira dapatkan Bapak Ibu setelah belajar terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi? Itu yang kita jawab nanti di aksi nyata. Kemudian yang kedua, menurut Bapak Ibu Guru, pembelajaran berdiferensiasi seperti apa yang relevan untuk dikembangkan di sekolah Bapak Ibu Guru? Kembangkan rencana pembelajaran RPP atau modul ajar yang berorientasi pada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini Bapak Ibu, saya rekomendasikan menggunakan RPP saja. Apa bedanya RPP dan modul ajar? Nah, kalau RPP itu simpel Bapak Ibu. Yang penting ada identitasnya, ada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, asesmen, dan juga kegiatan pembelajaran. Nah, kalau modul ajar itu baru dia nanti komplit Bapak Ibu, ada materinya, ada LKPD dan lain sebagainya. Nah, jadi saya rekomendasikan pakai RPP saja ya, sesuai yang diminta di sini. Rencana pembelajaran saja yang berorientasi pada pembelajaran berdiferensiasi. Baik, kita akan buat aksi nyatanya Bapak Ibu Guru ya. Nah, tadi pertama kan kita diminta untuk menjawab pertanyaan terkait dengan ide apa. Nah, di aksi nyatanya Bapak Ibu nanti tulis setelah cover ini. Nah, setelah cover yang ini Bapak Ibu, baru nanti kita buatkan di sana ide setelah mempelajari merancang pembelajaran berbasis diferensiasi. Setelah mempelajari topik ini, saya memiliki ide untuk membuat profil belajar siswa, menyusun RPP, membuat kelompok belajar fleksibel, berbagi cara merancang pembelajaran berdiferensiasi kepada rekan guru di sekolah. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kemudian, setelah kita menjawab ide yang kita munculkan Bapak Ibu, maka di sini pertanyaan kedua, yaitu perencanaan pembelajaran berdiferensiasi yang dapat dilaksanakan di sekolah. Nah, tadi ada pertanyaan yang kedua, yaitu menurut Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi seperti apa yang relevan untuk dikembangkan di sekolah Bapak Ibu Guru? Kembangkan rencana pembelajaran yang berorientasi pada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini kita jelaskan dulu Bapak Ibu, apa sih itu yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang memahami bahwa setiap peserta didik adalah unik dan memiliki kebutuhan yang belajar berbeda. Video. Nah, ini Bapak Ibu Guru nanti dihapus ya ini ya. Ini kurang tepat ini kita buatkan ya. Kita copy paste dari materi yang ada di ruang GTK-nya. Oke. Kemudian pada pembelajaran berdiferensiasi, guru merancang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individual, peserta didik mengakui gaya belajar, minat kesiapan belajar, profil belajar peserta didik, dan kebutuhan pribadi masing-masing. Menurut Tomlinson. Kemudian berikutnya, ini yang perlu kita jelaskan Bapak Ibu, ada 3 komponen dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kalau Bapak Ibu dulu mengenal belajar berdiferensiasi itu ada pada gaya belajarnya. Tetapi saat ini Bapak Ibu itu sudah direvisi melalui buku panduan pembelajaran dan asesmen bahwa untuk gaya belajar itu tidak cocok digunakan sebagai pembelajaran berdiferensiasi. Maka 3 komponen yang penting dijadikan sebagai pembelajaran berdiferensiasi, ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah, diferensiasi konten itu Bapak Ibu, bagaimana cara kita menyampaikan pembelajaran? Kita gunakan apa? Misalkan buku, video pembelajaran, kemudian menggunakan
lisan atau bagaimana. Itu terserah Bapak Ibu ya. Kontennya Bapak Ibu itu dari apa kita jelaskan materi. Itu artinya diferensiasi konten. Nah, di sini disebutkan cara guru menyajikan materi pelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Tujuannya agar peserta bisa belajar dengan baik sesuai kemampuan, minat, dan gaya belajarnya. Nah, jadi Bapak Ibu, nah kalau pada konten itu bagaimana cara kita menyajikan materi itu? Tadi ada buku, ada video, ada audio, ada ceramah, ada diskusi, dan lain. Kalau diskusi itu nanti lebih ke prosesnya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu guru cara menyajikan pembelajaran itu seperti apa ya. Bisa gambar juga bisa Bapak Ibu. Kemudian diferensiasi proses. Nah, pada diferensiasi proses ini Bapak Ibu itu lebih menekankan pada cara belajar siswa itu bagaimana nih? Apakah diskusi, pembelajaran langsung, bermain perankah, eksperimenkah? Nah, itu nanti ada pada diferensiasi proses. Di sini dijelaskan cara guru membelajarkan dan membimbing peserta didik dalam diferensiasi proses. Guru dapat menggunakan strategi pembelajaran yang beragam agar sesuai dengan gaya belajar dan kebutuhan belajar peserta didik. Diferensiasi produk, variasi hasil tugas pembelajaran dan penilaian produk. Nah, kalau produk Bapak Ibu jelas ya, nanti produk apa yang dihasilkan. Begitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kami mengadakan bimbel untuk PPG dalam jabatan. Dari pembuatan aksi nyata kita belajar tentang aksi nyata, bagaimana cara membuatnya, kemudian juga kita kasih contoh aksi nyatanya Bapak Ibu. Kemudian penulisan jurnal pembelajaran. Nah, nanti Bapak Ibu kita ajarkan bagaimana cara menuliskan jurnal pembelajaran dan juga kita akan berikan contoh jurnal pembelajaran. Kemudian yang keempat, yang ketiga ya, kita akan belajar menyusun modul UKIN Bapak Ibu. Nah, modul UKIN ini kita akan susun bagaimana sih caranya biar tepat nanti Bapak Ibu saat pelaksanaan modul UKIN-nya. Kemudian nanti juga kita akan berikan gratis modul UKIN-nya, contoh-contoh modul UKIN. Kemudian yang keempat, pembahasan soal sama persis dengan UTBK. Nah, nanti Bapak Ibu, kita bimbel ini ada 20 kali pertemuan tatap muka, termasuk 1, 2, 3, 4 ini Bapak Ibu. Kini semuanya kita melalui Zoom ya. Nah, nanti Bapak Ibu kita akan berikan soal yang mirip dengan yang ada di bimbel ini Bapak Ibu ya. Oke, yang ada di tes UTBK-nya. Nanti Bapak Ibu akan dapat e-book, latihan soal online juga. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan 100 plus studi kasus. Nah, pendaftarannya ke 081 803 358 023. Nah, sekarang Bapak Ibu, bagaimana sih kita merancang pembelajaran berorientasi pada pembelajaran berdiferensiasi? Nah, Bapak Ibu guru, untuk pembelajaran berdiferensiasi ini, kita gunakan susunan RPP saja ya. Kalau kita gunakan modul ajar nanti harus lengkap Bapak Ibu. Dari materi ajarnya harus ada di sana Bapak Ibu. Ya, komponen-komponennya harus semuanya lengkap. Nah, maka oleh sebab itu ada dua pilihan, RPP atau modul ajar. Kita gunakan RPP saja. Nah, Bapak Ibu tulis CP berdasarkan kelas Anda dan mata pelajarannya di sini ya. Bapak Ibu tulis CP-nya berdasarkan kelas atau mata pelajarannya. Nah, sekarang kan itu dibagi per fase Bapak Ibu. Nah, jadi disesuaikan dengan fasenya. Nah, nanti ini Bapak Ibu itu cari dia di BSKAP nomor 32 tahun 2024. Nah, itu dasarnya untuk membuat CP Bapak Ibu. Kemudian tujuan pembelajaran kita sesuaikan dengan CP yang ada di atasnya. Asesmen juga kita sesuaikan dengan tujuan pembelajarannya Bapak Ibu. Jangan sampai asesmennya kita tidak sesuaikan ya. Kemudian langkah pembelajaran. Nah, langkah pembelajaran Bapak Ibu guru untuk pendahuluan, tentu Bapak Ibu menyapa siswa-siswi Anda, kemudian diberikan salam. Kemudian nanti Bapak Ibu di awal-awal pembelajaran atau pendahuluan, nanti Bapak Ibu
bisa persepsinya bisa menggunakan menayangkan gambar, menayangkan video, mengingatkan Bali dan lain sebagainya. Nah, di sini Bapak Ibu sesuaikan dengan materi yang Anda ajarkan ya. Kemudian guru membacakan cerita, nah sesuai dengan materi yang diajarkan. Kemudian siswa dibagi menjadi 3 kelompok sesuai level kesiapan belajar. Ada level memerlukan bimbingan, ada level cukup mahir dan mahir. Nah, ini Bapak Ibu guru ya untuk level-levelnya. Nah, Bapak Ibu bisa mendapatkan file ini nanti kalau Bapak Ibu mengikuti bimbel di kami di Marumat ya untuk pendaftaran di 081803358023. Kita akan berikan file-filenya Bapak Ibu dalam bentuk Word ya, bukan dalam bentuk yang lainnya, tapi dalam bentuk Word sehingga nanti Bapak Ibu dapat mengeditnya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu guru. Oke, Bapak Ibu guru, itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.